Kita sudah sampai di Purbalingga. Aduh Pak Polisi. Pakai maskernya. Kita mau kemana, Bu? Ini mau sarapan dulu. Nah, di Purbalingga kan ada muridnya Mas Alek dulu waktu teater. Jadi ini dijemput Mbak Septi. Kita mau cari makan dulu karena ini masih terlalu pagi. Jadi bingung mau sarapan apa. Soalnya Mas Alek kan nggak makan unggas. Kalau soto ayam sih udah buka, tapi kan Mas Alek nggak doyan ayam. Jadi ini baru nyari makanan yang bebas dari ayam gitu. Lur sedulur, jangan lupa sarapan. Karena sarapan nggak ada yang palsu. Yang palsu itu harapan. Ya. Gimana, Bu, nyetir dari tadi malam jam 1 sampai pagi ini? Tadi malam ditinggal tidur semua. Gak apa-apa sih. Ngantuk nggak? Untungnya ya sempet ngantuk, cuman kan udah banyak. Ada ini, Ada permen. ada ini, ada ini. Jadinya tertolong. Selalu sedia cemilan. Nggak jadi ngantuk. Oke, kita sudah sampai. Kita mau sarapan dulu. Yuhu. Nah, ini ada ayamnya. Orang anggur dong. Ini pecel. Aku gudeg aja. Duduk sini enggak apa-apa toh? Aku tak pecel. Nah, ini pecel ada tahunya juga. Apa pecel? Sini wae toh. Aku tak pesen itu. Sekali-sekali aku melu vegetarian. Aku kira sih. Iya, Pak. Halo lur, selamat pagi. Kita lagi sarapan ini. Ada Mas Alek. Ada, nah ini yang cantik jelita sepanjang masa. Ini apa ya Mas? Temennya Mas Alek apa muridnya Mas Alek apa? Teman-teman biasa memanggil saya Bunda Septi. Bunda Septi ya. Aku ngajar jadi guru. Bapak itu SMP. Dan momong putu. Sudah punya cucu. Isih ayu lho. Isih ayu duwe putu kok. SMP mana? Ini Purbalingga SMP. Sekarang SMP 2 Purbalingga. SMP 2. Iya, udah muter 4 sekolah. Sekarang SMP 2 Purbalingga. Ibu guru apa ibu kepala sekolah? Sekarang ibu guru. Sekarang ibu guru. Ibu guru pure murni ibu guru. Sadis ya. Aku yakin aku mengenal kesadisan ya saka guruku siji iki. Hmm. Ada satu hal yang sepanjang hayat satu kali tak lakukan hal sadis. Tapi orang tak omong gini. Iya. Mbak, tapi ada ininya ndak? Diseneni pecinta kuwi. Wis pokoknya sadis luar biasa kuwi. Sekali dalam hidup kuwi sadis yo kuwi. Mbak, tapi apa ya? Caranya cara melatihnya, terus metodenya itu tuh bermanfaat nggak Mbak ke depan untuk kehidupan jenengan gitu loh? Manfaat iki bar aku tuwa kuwi. Oh iya. Aku ngrasake. Oh. Biyen yo aku tak pikir-pikir ngopo aku ngene iki. Bareng wis tuwa ya ana jebule ana manfaate dadi wani. Oke ya aku. itu keras. Jadi mental yang di ini ya. Iya. Loh, Ibu ini ayam enggak, Bu? Kuahnya. Enggak ada ayamnya. Oh, enggak ada ayamnya. Ya udah. Itu cuma kaldu aja. Oh. Tapi kaldunya ayam enggak? Bukan, Bukan. enggak ada ayam. Oh, nggih sampun. Nggih, matur nuwun, Bu. Ya udah, ini aku tak sarapan dulu. Lu enak lu. Nih makannya pecel. Ini gudeg. Dek Dian. Selamat makan. Selamat makan.
Kesehatannya dijaga loh, Dek. Iya. Dan anakku kan telu. Lah gue sing barep kuwi saiki umure 24. Oh ya. Anakku saiki umure 24 tahun lho. Iku biyen kawit cilik iki wis cok cerita ngono kuwi. Jadi dia cerita kalau bisa ngeliat ya dalam tanda kutip melihat sesuatu sing aku ora iso weruh. Lanjut. Aku kan nggak iso menerima begitu saja toh kok ngono kuwi wong aku kuwi ora weruh. Itu penampakannya dalam wujud kayak manusia biasa atau dalam wujud yang aneh dalam tanda kutip atau mengerikan. Beda-beda. Jadi nggak mesti sama. Pernah katanya dalam wujud sing koyo medeni ngono kae. Artinya kayak gambaran hantu yang kita gambar misalnya sing wujude gede dhuwur apa mripate piye ngono kuwi. Tapi pernah juga dalam wujud kayak anak kecil, kayak adiknya gitu, kayak anak kecil seusia adiknya pada saat itu. Laku ngono kuwi untul. Yuk ngejak main, ngejak bercanda itu yang di sekolah dulu pernah katanya seperti itu kok ada anak kecil. Padahal anak saya lagi di kelas lagi belajar kan jadi fokus perhatiannya kan keluar kelas karena ada anak itu loh ngajak guyu ngajak omong. Nah itu yang menyebabkan teman-temannya atau kalau gurunya sih nggak tahu ya teman-temannya kan jadi ini anak kok aneh. Nah, akhirnya temennya sedikit waktu itu enggak koyo moh do berteman karo kuwi. Artinya dia secara tidak langsung terputihkan oleh kemampuannya itu. Wong aku dhewe yang biyen ora langsung percaya sampai pas kejadian yang itu yang gurunya dia bilang gurunya kemudian gurunya ngomong bahwa oh itu anak itu kan sudah meninggal. Kejadiannya ini suatu hari dia di sekolah pas lagi kegiatan sore gitu aku agak lupa ya kegiatan sore apa memang di waktu pagi ya tapi intinya di sekolah ada anak datang katanya alumni SMP situ gitu. Alumni SMP itu mencari salah satu guru. Lah anakku kan ngomong oh bu ini udah pensiun gitu udah pensiun yuk dia maksa pengen ketemu gitu ada sesuatu aku pengen ketemu oh ya besok lagi atau kamu ke rumahnya. Nah terus anakku sesuk cerita kalau guru yang lain. Nah guru yang lain itu tanya loh apa kamu saudaranya gitu itu masih saudaramu bukan? Enggak aku nggak kenal dia kenalnya kemarin kenalan di sini gitu. Terus si guru itu bilang kalau anak ini sudah meninggal sekian tahun yang lalu lah disitulah guru nek cerita mbak aku lah aku kaget oh berarti anakku kira ngapusi ngono kuwi kejadian siji sing membuat aku percaya dan akhirnya menerima iya percaya dan dari awal memang menerima ketika dia cerita dari awal pun saya nggak pernah menentang atau nggak pernah kowe iki ngapusi artinya begini andai kata pun itu adalah fantasi anak-anak jenengan sebagai ibu bisa menerimanya sebagai ya itu kan fantasi tapi ternyata perjalanan berikutnya menunjukkan bahwa dia bisa lihat beneran gitu. Terus ini ada pengaruhnya nggak pergaulan sama mereka yang tidak tampak itu terhadap putrane jenengan artinya putrane jenengan menjadi apa ya pribadinya ada perbedaan dengan orang lain apa? Kayaknya sih nggak terlalu loh karena anak saya itu punya prinsip jadi dia cerita ke saya kalau dia melihat seperti itu dia tidak mau terpengaruh itu nggak mau terus mengambil perhatiannya dia jadi dia pura-pura nggak lihat senajan tahu tapi dia pura-pura nggak lihat dan nanti kalau aku lihat kata dia ya kata kalau aku terus memperhatikan dia nanti dia GR malah dia semakin mencari perhatian jadi dia cuek. Saya juga nggak tahu siapa yang ngajarin seperti itu wong aku dewe ora ngerti ngono ya hal-hal ngono dia punya prinsip seperti itu tapi terhadap karakter dia keseharian kayaknya sih biasa saja cuma dia tipenya orang bukan tipe orang yang
gaul temennya banyak itu memang Nek, enggak. nek soal agak terkucil itu kan dampak, bukan pengaruh, ya toh. Karena dia punya sesuatu yang menurut dia aneh. Jangan-jangan di mata teman-teman aneh, maka dia agak membatasi diri. Cuman anak jenengan ini juga dibekali satu kebijaksanaan. Sebab apapun yang dia lihat, baik mengerikan ataupun berupa teman yang lucu, bisa diajak bercanda, itu kan jin. Nah, yang sebetulnya jin. Bahkan orang yang sebenarnya sudah mati sekian tahun yang lalu itu juga jin. Dia kan bisa meniru apapun. Nah, jin ini akan menjadi semakin eksis kalau ada pengakuan. Misalnya memperlihatkan diri, aku bisa melihat, itu sudah pengakuan. Nah, dia makin eksis. Nah, dia makin eksis, dia nanti berani mengajak. Makanya kan aku tadi tanya, ada pengaruhnya kepribadian nggak? Misalnya dia menjadi orang yang cenderung sadis ya. Kalau enggak, berarti memang dia bisa membatasi diri, dan itu dari sononya. Jadi Tuhan memberi kelebihan dengan cara membuat dia bisa melihat sekaligus bagaimana dia menangkalnya. Jadi hanya bisa lihat, nggak terpengaruh. Bisa lihat anak saya juga tidak merasa ketakutan. Dia nggak merasa ketakutan, nggak merasa hebat bahwa ini loh aku bisa melihat kayak gitu juga enggak. Terus adiknya itu yang sekarang udah meninggal itu juga seperti itu dulu kan. Dia punya teman imajiner 3 orang, ini konsisten loh, namanya Ajek loh, bertahun-tahun ceritanya ya kontinu. Setiap hari ada saja yang diceritakan tentang temannya. Dan saya mendengarkan setiap pulang kerja gitu, terus ibu tadi ini aku ketemu si ini. Lah kan aku konfirmasi toh ke pemomongnya, apa di sini ada anak yang namanya ini? Nggak ada. Tuh katanya ada, ini rumahnya di sini. Tadi main kemana saja kan saya tanya ke pemomongnya. Ternyata kan tidak. Jadi dia hanya berimajinasi sendiri, dia main ke rumah temannya yang bernama siapa itu. Pertama 1 orang, lama-lama jadi 3 orang nambah gitu. Dan dia ceritakan dengan detail di mana letak rumahnya, dia main apa setiap hari itu teman imajiner. Tapi saya tidak, kamu bohong itu enggak, saya enggak seperti itu. Enggak ada loh temenmu yang namanya ini, kamu bohong. Enggak. Jadi saya biarkan, saya ikuti alurnya terus setiap hari. Itu jadi dua anak saya yang kayak gitu. Sikap jenengan pun itu sudah sebuah kebijaksanaan. Sebab kalau kita sebagai orang tua dulu mengatakan bohong, itu sudah menekan dia. Jadi itu sudah kemerdekaan yang luar biasa yang diberikan. Andai kata pun itu sebuah imaji, maka kita biarkan aja, jangan bohong. Nah, apalagi kalau terbukti memang dia indigo. Sampai sekarang masih bisa lihat. Yang besar. Masih. Bahkan ketika ada temannya yang mau meninggal pun, meskipun tidak secara vulgar diperlihatkan atau ada omongan itu loh temanmu mau meninggal, enggak, tapi cuma sekilas ada gambaran ini nih. Sebetulnya saya pun sering tapi enggak ngeh. Ya, saya pun sebetulnya sering gini loh, misalnya ya ada kejadian, tapi kan saya ngeh atau menyadarinya kan sesudahnya ya. Oh, aku ini contohnya ketika mau kecelakaan aja, saya pernah kecelakaan mobil hebat. Itu dari awal sebetulnya udah ada feeling gitu. Ini atau diwerui gambaran opo gitu. Ternyata kemarin aku ada kelebatan si itu meninggal, kok jebule beberapa minggu kemudian kok beneran gitu. Cuma kan nggak berani ngomong di awal. Sering seperti itu sebetulnya, cuma karena memang tidak peka ya, tidak terasah dan tidak ya nggak peduli ya kayak gitu loh, nggak ngeh gitu. Dulu waktu kamu masih kecil, bapak atau ibu itu suka tirakat apa tidak? Atau jangan-jangan suka bercapa? Nah, yang kurang ngerti mungkin bukan bapak saya, tapi mungkin sebelumnya juga bisa. Cuma memang ketika saya kecil memang di rumah saya ya ada piranti seperti itu, ada properti yang untuk zaman dulu ya apa ya, untuk sesajen konon aku ya ora perlu dhewe sih ya. Konon
keluarganya mbah saya gitu ya, keluarga mbah saya. Orang zaman dulu kan jadinya duwe apa, punya punya pegangan apa sih, duwe macan lah sing duwe opo kan, tapi kan aku nggak pernah lihat sih, memang juga nggak aku lahir mbahku udah nggak ada gitu. Cuma aku melihat sisa-sisa properti lemari kecil, di dalamnya ada baju-baju kecil gitu kan, tak dolanan malah nggo pasaran zaman cilik, watu-watu sing bunder bentuke kok ngono-ngono kaya ndok kecil-kecil gitu, terus tempat apa sesajen ngono kae. Itu masih ada dulu, cuma kan bapak dan ibu saya nggak ngopeni itu gitu loh. Berarti kakek. Mungkin ya. Tapi ponakan saya ada satu yang kayak gitu. Biasanya ada yang Ponakan saya yang lahir di Tangerang, sekarang di Kalimantan ya, itu udah dewasa juga, udah berapa tahun itu udah punya anak. Itu juga seperti itu. Malah pernah ngajak saya malam-malam, ayo tak tunjukkan ini di sini. Tapi kan aku raiso, aku raiso perlu. Jadi di sekitar rumah saya itu katanya ada ini di sini ada, di sini ada, ini wujudnya kayak gitu. Cuma kan aku nggak bisa lihat. Jadi yo percaya, nggak percaya. Dulu waktu latihan teater sama aku kan tak ajari saya langkung tuh. Iya, aku biar kan penasaran. Saya dulu tuh kan penasaran nih rada percaya gitu ya. Allah paling kuwi gaweane sing nyekel ngono to, sing nyekel iki sengaja ngene-ngene. Ternyata aku kan nyoba megang beneran kan dulu, aku nyoba megang beneran. Jebule abot tenanan nih. Jebule memang itu bukan aku yang menggerakkan gitu loh. Itu baru aku, oh jebule permainan ini tenanan toh. Yakin sebelum saya nyoba sendiri itu aku berpikirnya iki masih pola sing duwe tangan. Pola sing duwe tangan. Jebule ora, aku dhewe wis nyoba nyekel, jebule oh yo memang aku sing digeret-geret tok. Itu. Ya, good. Sopa so good, artinya apa yang dilakukan putranya jenengan itu sudah bagus, sudah proporsional. Yang jenengan lakukan sebagai seorang ibu juga sudah bijaksana. Kan sama Mbak Ayo dek. Makasih banget ya. Kalau aku Mbak laku gitu. Mbak dulu nomor gaji. Iya, insyaallah kakak. Saya kan terus jadi berarti ada beberapa orang yang mau tak durani. Termasuk ini sih ini kok. Yang bojone ini kan nanti pengadilan agama, pengadilan tapi dia di kotanya. Thank you.